Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, yang saya hormati segenap pengurus takmir Masjid Al-Iqbal, betul ya? Masjid Al-Iqbal, semoga selalu mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa menghadiri, mengikuti ibadah sholat tarawih. Juga kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang insya Allah bentuk nikmat yang bisa menyelamatkan kita di dunia sampai di akhirat. Amin. Karena nikmat itu bentuknya banyak sekali. Ada nikmat umur, nikmat sehat, nikmat sempat, ya. Kita ini sudah diberikan nikmat umur, diberikan nikmat sehat, dan juga nikmat sempat. Ada yang sehat, ada yang punya umur tapi tidak sempat. Tapi malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang dicintai oleh Nabi, yang dibanggakan oleh Nabi, disayangi oleh Nabi, dan diberikan pertolongan syafaat baik waktu kita masih di dunia ini maupun nanti sampai di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, tidak terasa malam hari ini kita memasuki atau telah melewati setengah lebih dari bulan suci Ramadan. Ini malam ke-18. Kita tidak terasa, seakan-akan koyo-koyo baru kemarin masuk Ramadan. Baru masih teringat kemarin itu ngawali sholat tarawih, ya. Tapi tidak tahu sudah setengah, kok setengah lebih. Tahu-tahu nanti sebentar lagi sudah akhir, tinggal 4 hari, tinggal 3 hari sudah hampir habis Ramadan. Ini setiap tahun perasaan ini selalu ada. Kita rasakan maupun kita tidak rasakan, kita ini seakan-akan dibuat Ramadan ini berjalan begitu cepat. Tahu-tahu sudah seminggu, tahu-tahu sudah setengah, tahu-tahu sudah akhir, ya. Padahal sebelum Ramadan itu mungkin dalam benak kita ini kita punya rencana-rencana khusus ibadah di bulan suci Ramadan. Wah, tahun kemarin saya kok tidak sempat khatam, ya, dilalah kok ya tahun kemarin badan kurang sehat mungkin, ya, mungkin. Tahun kemarin kok banyak numpuk kerjaan. Tahun kemarin kok yo ono wae yang dikerjakan, keperluan-keperluan yang sebetulnya tidak begitu penting tapi kok yo ono wae. Sampai-sampai Ramadannya biasa-biasa saja.
tidak khusus, tidak memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan. Mau masuk Ramadan tahun ini mungkin benak kita ini sudah ada niatan. Ya insya Allah semuanya punya niat baik memasuki bulan suci Ramadan. Tahun ini, Ramadan ini saya ingin khatam Quran. Syukur-syukur long khataman. Kalau sini Al-Iqbal nih 5 khataman atau 10 khataman nih? Pinten Pak? Ada 10 ya, insya Allah. Insya Allah setiap hari khatam. Baca surat Al-Ikhlas 3 kali sudah khatam Quran. Itu akal-akalan. Ya boleh, itu fadilahnya sama betul, tapi ya asalnya tidak dapat. Seperti halnya kita mendapatkan barokahnya huruf per huruf di dalam Al-Quran, kita tidak mendapatkan itu. Tapi pahalanya, besarnya pahala sama dengan kita menghatamkan Al-Quran. Masuk Ramadan ini mungkin kita pernah berniat, ya insya Allah punya niat lah, mau tarawehnya khatam, bukan cuma tadarus saja, tarawehnya khatam. Yang laki-laki, yang perempuan ada masa libur ya. Tapi masa libur itu tidak menghalangi atau tidak mengurangi kesempurnaan ibadah sholat dan puasa di bulan suci Ramadan. Misalnya dari perempuan itu ada masa libur, dilalah kok seminggu. Nah, kan tidak bisa itu puasa, tidak bisa untuk sholat tarawih tidak bisa. Lah berarti saya selama hidup ini menjalani masa haid ini itu tidak pernah puasa Ramadannya sama sholat tarawihnya sempurna seperti hanya laki-laki, enggak, semuanya sempurna. Tetap nilainya sama sempurna. Karena itu sudah qadratullah. Karena itu sudah ketetapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak akan mengurangi, nilainya sama dengan laki-laki yang bisa khatam puasa, khatam tarawih, dan juga khatam Quran. Walaupun puasanya perempuan nanti dibayar di bulan-bulan sesudah Ramadan, di bulan Syawal atau sesudahnya. Ya. Masuk puasa mau Ramadan, niat bagus. Begitu masuk, wah masih hari pertama, sholat tarawih, ya masih pulang kerja, masih belum persiapan, ya masih terbawa suasananya bulan Syaban sebelum Ramadan. Masih hari pertama kok, masih ada 29 hari lagi. Nah, terus besok saja mulai tadarus. Ya, besok akhirnya mulai tadarus. Begitu mau mulai tadarus, merasakan kok capek, ngantuk puasa pertama. Ya, puasa pertama kalau orang sini sehat-sehat gitu, seger-seger semua ya. Ya, masjidnya bagus, ini vitaminnya juga bagus insya Allah. Terus tadarusnya yang biasanya tahun-tahun kemarin tadarus bisa 1,5 juz atau 1 juz, ini kita awal nih tadarus sedikit aja dulu, besok masih ada waktu kok. Nah, dalam hati selalu kayak gitu, besok masih ada waktu, ini kan baru hari pertama, hari kedua ini, malam kedua masih ada 28 hari lagi, 27 hari. Terus besok sedikit lagi dilalah mau berangkat tarawih, buka HP kok ada janji tamu mau ke rumah. Ya wis habis tarawih, nah, habis tarawih tadarus, mau tadarus, lupa tadarus, nanti saya ada tamu, saya ikut besok aja. Oh sudah itu godaan kalau diurut-urut, kalau mau dipetani bahasa Indonesia ini apa Pak? Dicari-cari, wis ada aja godaannya, ada aja alasannya, sampai akhirnya kita mendapati malam 18 Ramadan, bacaan tadarusnya mungkin baru 7 juz, baru 8 juz, atau malah baru 1 juz. Ya, di sini berapa juz satu hari? Ya, 1, 2, 10. Nah, kalau saya 4 juz, mangga, sirsak, jeluk sama apel, jus itu. Ngamuk kalau mau buka puasa. Hadirin hadirat rahimakumullah, itu
setiap tahun seperti itu. Dan itu termasuk godaannya kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah memasuki bulan suci Ramadan. Lah itu yang harus kita waspadai. Saya mengajak untuk saya sendiri khususnya dan panjenengan semuanya, masih ada 12 hari atau 11 hari lagi ya, sisa di bulan suci Ramadan. Dan ini sisa bukan sembarang sisa tapi pilihan. 10 hari terakhir, menjelang 10 hari terakhir, banyak riwayat yang mengatakan bahwa 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini malam-malam diturunkannya malam Lailatul Qadar. Seminimal-minimalnya kita mencari Lailatul Qadar, kita hidupkan sholat berjamaah setiap hari, khususnya lebih spesifik lagi kalau memang tidak bisa 5 waktu ya isya berjamaah dan sholat subuh juga berjamaah. Juga jangan ditinggal sholat sunnah qobliyah dan ba'diyahnya ya. Banyak orang sholat tarawih sholat isya mau sholat tarawih, sholat ba'diyahnya tidak dilakukan, padahal satu nilainya ba'diyah sama sholat tarawih yang banyak itu tidak sebanding, justru lebih berharga, lebih besar nilainya di hadapan Allah sholat sunnah ba'diyah isya. Karena itu sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di sepanjang hari, di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan ya. Mumpung masih ada waktu, monggo kita semangatkan lagi. Yang paling penting itu bukan siapa yang hebat di awal, tapi siapa yang bertahan sampai akhir. Nah, sampai akhir Ramadan selalu terlihat di masjid ya. Ada istilah sendalnya selalu terlihat di masjid. Saya kok kurang kadang-kadang berangkat ke masjid sendalnya hilang. Besok gonta ganti sendal, malah kadang-kadang mutung tidak pakai sendal sekalian, pulangnya bawa sendalnya orang. Pokoknya yang berada terakhir sampai akhir di masjid selama bulan suci Ramadan itu yang insya Allah pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita di bulan suci Ramadan ini punya peristiwa khusus, peristiwa istimewa. Banyak sekali sebetulnya peristiwa-peristiwa di bulan suci Ramadan, banyak sekali. Tapi yang kita kenal, yang masyhur, yang kita semuanya umum tahu adalah peristiwa diturunkannya Al-Quran di bulan suci Ramadan di malam ke-17 ya. Riwayat yang paling kuat dan ulama muttafaq alaih semuanya bersepakat bahwa malam 17 Ramadan ini malam diturunkannya Al-Quran. Juga Ramadan ini bukan hanya kitab suci Al-Quran saja. Suhufnya Nabi Ibrahim alaihissalam, suhuf itu apa ya? Kayak lembaran-lembaran ayat, lembaran-lembaran nasihat, lembaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suhuf istilahnya dalam kitab itu disebutnya suhuf, lembaran-lembaran. Ini Ustaz Adam yang paling tahu nih. Juga kitabnya Nabi Musa, Taurat, ya, kitab Zabur, kitabnya Nabi Isa, kitab Injil, semuanya diturunkan kitab-kitab samawi ini di bulan suci Ramadan. Dan begitu juga kitab suci kita, kitab Al-Quranul Karim, diturunkan di bulan suci Ramadan. Jadi peristiwanya banyak sekali di bulan suci Ramadan. Tapi yang paling besar untuk kita, yang paling penting dan paling berharga untuk kita adalah diturunkannya Al-Quran di bulan suci Ramadan melalui Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad SAW. Dikatakan dalam satu riwayat, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Dikatakan bahwa sekiranya, seandainya
Al-Quran ini diturunkan atas gunung-gunung, untuk gunung makhluknya Allah ya. Gunung ini melambangkan kekokohan, kekuatan, kemegahan, apa istilahnya, kebesaran gunung ya. Kita melihat gunung itu melihat mesti besar. Gunung kok kecil, ini gunung apa ini? Tidak ada ya, gunung kok kecil. Gunung kok kecil ya. Gunung Mas ya. Toko Gunung Mas ya. Diturunkan seandainya untuk gunung-gunung ini, makhluknya Allah Subhanahu wa taala, niscaya gunung ini akan terpecah, akan hancur lebur, tidak kuat menerima Al-Quran. Ya. Permisalan itu disampaikan, ditujukan kepada kita ini untuk untuk menjadikan pelajaran buat kita ini, buat orang-orang yang mau berpikir. Dalam ayat ini ada satu tafsir ya. Penafsiran ayat ini luas, Pak. Penafsiran Al-Quran ini sebetulnya luas sekali. Logikanya begini, Allah itu memberikan satu firman, menurunkan ayat lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ini penerima dari sosok ya, makhluknya Allah yang diwujudkan manusia, penerima pertama. Maksud tujuan firman-Nya Allah diturunkan itu orang yang paling, manusia pertama yang paling mengerti maksudnya Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad SAW. Bisa masuk ya logikanya nggih? Saged mangko ya. Jadi setiap firman, setiap pesan dari Allah Subhanahu wa taala, saya bahasakan yang lebih mudah. Setiap pesan yang terselubung, yang tersirat di dalam firman-firmannya Allah Subhanahu wa taala ini, yang paling mengerti, sempurna mengertinya adalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan kita harus membayangkan bahwa pesan ini diberikan oleh siapa, bukan kepada siapa saja. Diturunkannya sama siapa? Sama Nabi, selesai? Enggak. Dari siapa dulu? Wah, kita harus mengenali siapa yang memberikan pesan itu, siapa yang menurunkan ayat ini, siapa yang memberikan nasihat, siapa yang memberikan amanat, dari mana asalnya, siapa sang maha kuasa ini. Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang tidak pernah ada batasannya dalam maha kekuasaan, dalam segala mahanya. Dah gitu. Maha penyayangnya kita Allah maha penyayang, kita yakin, beriman kita sama Allah. Allah maha penyayang, betul. Kita membayangkan maha penyayangnya Allah, bayangannya kita sejauh mana, Allah lebih dari itu. Ya. Maha kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ini maha kuasa semuanya. Satu dunia alam semesta ini satu kejap dihancurkan. Habis. Allah bisa. Dengan kita membayangkan kekuasaannya Allah yang begitu dahsyat, yang ada pada zatnya Allah jauh lebih daripada itu. Kalau kita mengerti batasannya Allah, itu bukan Tuhan namanya, bukan pencipta. Kalau kita sudah mengenal siapa yang memberikan, siapa asalnya, dari mana asalnya ini, berarti ayat-ayat Al-Quran ini tidak sembarangan. Tidak sama dengan amanatnya presiden misalnya. Presiden memberikan amanat kepada para gubernur lewat menteri. Nah, gubernur kita anggap seperti permisalannya seperti malaikat Jibril, penyampai saja.
pesannya presiden melulu hanya mungkin urusannya pemerintahan, urusan negara. Ya mungkin mengandung satu nasihat agama, tapi tidak seluas dengan ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Beda kelasnya, beda jauh. Nah ini yang harus kita pahami. Kalau kita sudah mengerti dari mana asalnya itu, siapakah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, zat yang seperti apa, maka kita tidak akan pernah main-main dengan ayat-ayat Al-Quran. Itu yang paling pertama. Poin yang paling pertama yang ingin saya sampaikan itu. Maka para ulama itu zaman dulu, ya, para ulama setelah sahabat punya murid pengikut namanya tabi'in. Muridnya para sahabat disebutnya tabi'in. Tabi'in ini yang mendapati sahabat, Khulafaur Rasyidin, sahabat-sahabat Rasulullah, ya. Tabi'in ini punya pengikut lagi, tabi'in. Pengikutnya para pengikutnya sahabat. Setelah itu tidak disambung dengan tabi'in itu kepanjangan nanti sampai zaman sekarang. Dibilang salafuna sholeh, orang-orang soleh yang terdahulu, yang paling dahulu, paling awal. Ya. Itu dalam penyampaian maksud dari yang sumbernya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kandungan ke Al-Quran, maksud, tujuan, makna tersurat dan tersirat yang ada di dalam setiap ayat yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi, orang yang paling paham adalah orang yang paling dekat bersama Nabi Muhammad SAW, orang yang paling sering dijelaskan sama Nabi Muhammad SAW. Dan bukan hanya menjelaskan, baginda Nabi Muhammad SAW ini adalah orang yang memberikan contoh apa yang ada dalam kandungan isi Al-Quran. Makanya sahabat ini orang termulia setelah baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai beberapa riwayat hadis mengatakan bahwa sahabat-sahabat ini sudah ditulis namanya penghuni surga, sudah dapat sertifikat tanahnya surga. Nah, sebelum beliau, para sahabat ini meninggal, Nabi memberikan kabar gembira kepada para sahabat, karena saking dekatnya sama Nabi dan paling mengikuti Nabi, berjuang bersama Nabi dan menguasai, tidak sepenguasaan yang dikuasai Nabi, tapi dengan kemampuannya para sahabat. Kok tidak sama? Kan sama-sama manusia, misalnya. Sahabat ini manusia, Nabi juga manusia biasa. Wujud Nabi Muhammad SAW ini memang manusia biasa. Ya, tampaknya itu seperti ini. Ngapunten sampai jam berapa biasanya, Pak? Nanti nek kejelon kelamaan ini, kalau bicara kayak gini saya asik gini. Pripun? Sampai jam 1. Saya 9:30 pulang ya. Ngapunten ya. Ya ngapunten. Pokoknya nanti dikasih kabar aja, di stop, nanti episode selanjutnya disambung ustadz lain aja, jangan saya. Ya. Sampai mana tadi? Nabi, tampak yang pada Nabi Muhammad SAW ini wujudnya seperti manusia biasa. Wujudnya seperti manusia biasa. Ya. Tapi kelihatannya Nabi seperti manusia biasa, tapi yang ada pada diri Nabi itu tidak seperti yang ada pada manusia umumnya. Sifatnya Nabi Muhammad SAW ini bagaimana? Nabi Muhammad SAW ini seringkali 1 hari, 2 hari tidak terisi perutnya dengan makanan. Seringkali pagi hari tidak ada makanan dan tidak ada tanda-tanda. Tidak ada tanda-tanda di dapur, di pawonnya Nabi Muhammad SAW ada makanan yang belum dimasak. Oh, tidak ada, dapur kosong, ya, apa istilahnya, baskom kosong, terus tempat gandum ya kosong, gelas ya cuman tengkurap aja. Ini kok tidak ada, cumannya ada air putih tok. Nah, ya sudah, saya hari ini puasa. Panjenengan semua mesti sudah pernah mendengar itu.
satu hari buka puasa hanya satu butir kurma pun kalau ada, seringnya cuman hanya seteguk atau beberapa teguk air putih ya. Terus besok paginya sama, sering satu hari dua hari dengan kondisi begitu. Tapi begitu Rasulullah dengan keadaan seperti itu, tidak tampak tubuhnya lemas. Kalau untuk urusan dakwah, kalau untuk urusan umat, kalau untuk urusan agama, Rasulullah semangat. Bahkan dalam kondisi perut kosong berhari-hari tidak ada makanan yang masuk, yang mengenyangkan, yang istilahnya masuk ini bisa dicerna dengan sempurna dengan organ pencernaannya, itu tidak pernah ada. Nabi berangkat perang jihad fisabilillah, berangkat tidak pernah saya izin dulu ini, 3 hari tidak makan kok. Jangan kan sahabat-sahabat kan di rumah ada makanan, jangan aja yang berangkat. Nanti kalau saya udah kenyang saya tak berangkat. Tidak ada Rasulullah kok riwayatnya seperti itu. Biasa apa enggak itu? Tidak biasa. Rasulullah tidak seperti manusia biasa. Dikatakan bahwa Rasulullah SAW ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala ini dari cahayanya Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha khalaqa qablal asya'i nura nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Allah ini sebelum menciptakan apapun segala sesuatu ini, alam semesta semuanya, baru ada zatnya Allah sendiri. Tunggal, ahad, satu, esa. Belum ada semuanya, belum ada surga, belum ada neraka, belum ada Masjid Al-Iqbal, wah masih kejauhan ya, masih kejauhan ya itu ya. Belum ada semuanya. Allah menciptakan ruhnya Nabi Muhammad SAW ini dari cahayanya Allah Subhanahu Wa Taala. Lah kira-kira nek sumbernya, bahan bakunya, nurnya atau cahaya dari zat yang saya tadi ceritakan, kekuasaannya tidak terbatas, sifat-sifat azali, sifat-sifat keagungan Allah tidak terbatas. Nurnya itu diciptakan dibuat untuk menciptakan ruhnya Nabi Muhammad SAW. Lah Nabi itu manusia biasa atau tidak? Memang dibungkus seperti layaknya manusia, tangannya 2, telinganya 2, penglihatannya kedua matanya ya 2, hidungnya ya sama, walaupun lebih mancung ya Nabi, bentuknya lebih indah jelas ya. Kekuatannya juga beda. Nabi itu kalau ada orang bilang sama saya pernah, Nabi itu manusia biasa, Bib. Makan, minum, punya istri, punya anak, bertetangga, iya sama semuanya. Setuju kalau jenengan bilangnya seperti itu, iya. Tapi Nabi itu penglihatannya jauh ke depan. Kita ini lihat 500 meter di depan kita ada tulisan tidak kelihatan. Nabi itu jelas tampak. Kalau ada orang jauh di padang pasir di ujung sana baru terlihat titik hitam, ya. Kecil hitam di jauh sana di seberang padang pasir itu, Nabi itu tahu itu orang namanya, wajahnya seperti ini, pakaiannya ini, pakai cincin, tai lalatnya di sebelah sini misalnya. Rasulullah tampak. Apa pakai kacamata? Tidak pakai kacamata. Pakai teleskop enggak. Makanya Rasulullah kalau melihat ru'yatul hilal, tanda masuk bulan itu Rasulullah melihat langsung, tidak butuh alat pembantu, alat bantuan itu tidak perlu. Jadi Rasulullah ini wujudnya, tampaknya yang kita lihat seperti biasa, manusia biasa, tapi sebetulnya beliau itu tidak biasa dan makhluknya Allah yang paling istimewa. Wah, Habib melebihkan Nabi, enggak. Saya selalu mengatakan makhluknya Allah yang istimewa. Dan dengan punya anak 10, yang 1 sekolahnya di Kanada, selesai pindah ke Belgia, pindah lagi ke Amerika, cerdas, menerangkan ilmu antariksa, tahu semua. Yang 9 sekolahnya hanya di sekitar Jogja, paling banter Jakarta, wis pindah-pindah Singapura sudah.
cuman S2, S3 satu bidang saja. Yang satu punya istimewa. Ini anak saya tapi istimewa. Tidak melebihkan kan? Benar enggak? Melebihkan enggak? Mengkultuskan enggak? Enggak. Ini anak saya tapi dia istimewa. Ini makhluknya Allah tapi dia luar biasa. Harus dipahami ini. Ilmu bahasa ini. Ilmu bahasa. Tidak pernah yang namanya umatnya Nabi Muhammad SAW ini sampai mengagungkan Nabi sampai menuhankan. Tidak boleh. Itu tidak boleh dan itu larangan. Nabi sendiri, jangan kau puji aku, jangan kau agungkan aku seperti umatnya Nabi Isa mengagungkan nabinya. Tidak boleh seperti itu. Menuhankan sampai menuhankan tidak boleh. Nah, jadi tampaknya Rasulullah SAW ini manusia biasa tapi kemampuannya luar biasa. Dan tangkapannya, pemahamannya ayat yang diberikan sama Allah lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, maksud tujuan Allah misalnya 100%, kita bikin 100%. Allah memberikan satu ayat dengan makna tersurat, tersirat, kandungannya sangat dalam sekali, di total 100% sempurna. Ditangkap sama Nabi Muhammad SAW 99%. Hanya 1% yang tidak bisa karena makhluk. Biar bagaimanapun tetap makhluk. Ya. Sahabat menerima ya mungkin 95% dengan pemahaman, atau mungkin 90%. Wah, ada beda jauh sama sahabat sama Nabi Rasulullah itu zatnya udah beda sendiri. Oh ya, bikin 90%. Terus sampai tabi'in, sampai salafun sholihin, sampai para masyayikh sekarang ini, para alim ulama sekarang ini yang mengambil keilmuan kandungan ayat Quran ini dari guru, ya, dari seseorang yang punya ilmu ini, ngambilnya dari seorang, ngambil lagi dari orang yang terdahulu lagi, yang lebih tua, dia pernah belajar sama satu orang, belajar lagi sama satu orang, belajar lagi sama atau di atasnya, zaman sesudahnya, sebelumnya, sampai ketemu salafun sholih, sampai ketemu sama para tabi'in, sama tabi'in, sama sahabat. Jalur namanya sanad keilmuan, sanad pemahaman, sanad penjelasan dari apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menurunkan Al-Qur'an ini dengan begitu pemahamannya oleh Nabi, dipahamkan kepada sahabat sampai kita menerima sekarang. Nah, sekarang kalau kita menemui orang yang pernah berguru sama orang, mengambil ilmu dari seseorang, dan orang yang ambil ilmunya ini sampai terus punya sanad, punya jalur pengambilan ilmu ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi dari penyampaiannya malaikat Jibril, sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, itu pemahaman yang jauh lebih selamat, walaupun kandungannya tinggal 25%. Yang tadinya 100% tinggal 25%. Nah, kalau ada orang memulai masuk Islam, pinter, bahasa Inggris pinter, ya, kuliah, titel ada, masuk Islam, dia mau mempelajari Islam, pegangan pedoman Islam adalah Al-Qur'anul Karim. Semua nasihat, semua petunjuk, semua kandungan apa yang dimaksudkan oleh Allah ada di dalam Al-Quran sebagai kitab utama. Ada mu'alaf gitu aja, 5 orang atau bikin 10 orang. Ini Al-Quran bahasa Arab dengan kaidah pembacaannya ada, ya. Ini kamus bahasa Arab, silahkan kamu pelajari, silahkan kamu artikan, silahkan kamu gali makna di dalam Al-Quran. 5 orang atau 10 orang itu dipisah dengan pemahamannya sendiri, dengan kemampuannya otaknya sendiri, IQ-nya sendiri. Nah,
dipisah. Yang jauh dihilangkan alat komunikasi. Nah, sampai selesai beberapa ayat saja yang disuruh dikaji, bilang 1 surat aja sudah, 1 surat. Setelah itu tulis atau sampaikan dengan rekaman, dengan video seperti ini. Nah, setelah itu kita lihat apakah 10 orang itu kira-kira sama semua apa enggak, Pak? Tidak sama. Kemungkinan ada yang mirip, ada. Mungkin karakternya orang ini dari satu daerah yang sama, mungkin asal usulnya mungkin ini sama-sama orang Jogja kan terkenal orangnya halus-halus, lembut-lembut misalnya. Lembut-lembut itu maksudnya lembut bicaranya, karakternya, sikapnya, bukan lembut-lembut badannya lembut semuanya kayak terigu, enggak ya kayak. Nah, itu mungkin ada yang mirip, tapi pada intinya bisa dikatakan, bisa kita kita pikir, kita bayangkan bahwa ini hasilnya nggak akan sama. Sebab itulah awalnya perpecahan di dalam agama Islam. Ini saya tadi kemarin jadi kasih tahu Ustadz Adam bahwa temanya spirit ukhuwah ya, Ustadz, temanya. Ini nanti ujungnya di situ, nanti ujung. Tapi kok ceritanya kemana-mana, enggak, ini biar memahamkan satu penyampaian itu, biar panjenengan mengerti jalan pemikirannya saya. Nanti masalah panjenengan tidak setuju dengan pemikiran saya, itu hak jenengan. Mutlak saya tidak bisa mengajak orang harus paham, enggak. Cuman jenengan bisa tahu, oh pola pikirnya ini yang ngisi seperti ini. Oh Habib cara berpikirnya seperti ini. Jadi tahu. Nah, Al-Qur'an itu juga asbabun nuzul ada. Ayat itu diturunkan di mana, kondisinya seperti apa, Rasulullah sedang bersama siapa, kondisinya Rasulullah sedang apa masalah yang sedang dihadapi, bagaimana fenomena atau ada fenomena apa yang sedang dihadapi Rasulullah. Itu ada asbabun nuzul. Nah, ini kalau tidak ada ulama, sahabat kalau mengerti, oh iya Rasulullah mendapat ayat ini waktu Rasulullah ada di masjid, Rasulullah ada di dalam rumah beserta istri, sedang bersama keluarga. Ini ayat mengandung makna untuk untuk urusan rumah tangga, dalam keluargaan. Ada asbabun nuzulnya. Kekeluargaan, ayat tentang kekeluargaan dipakai untuk mengurus pemerintahan, ya rusak. Tidak pas. Terus bisa dipahami logikanya ya. Nah, itu maksudnya saya seperti itu. Jadi kalau 10 orang itu berbeda hasilnya kajiannya, terus nanti semuanya yakin udah pendapat saya ini yang paling benar. Saya sekolah kok, saya S2 loh, saya S3, saya SD di depan rumah lagi, wah ramutu ramodal makat wong 5 langkah tekan rumah, tekan sekolahan. Oh saya ini, oh saya punya guru profesor ini, cerdasnya profesor nular ke saya. Loh kok bisa nular? Tahu kejedok. Loh tidak bisa seperti itu. Kalau semuanya kekeh, yakin bahwa ini pendapat yang paling benar, ini kajiannya, enggak semuanya gini. Sudah. Setelah ini audiens, mendengar punya kecondongan, si yang nomor 1 itu, saya condongnya itu. Itu guru saya. Beberapa audiens, enggak, saya nomor 3. Mantep saya. Tak takoni omahe ning ndi, sesuk tak ngaji karo dene ini. Lah ngaji dapat dari mana? Pegang kitab kamus bahasa Arab saja baru kemarin mau menerjemahkan Al-Qur'an. Ini bahayanya ini Al-Qur'an ini kalau enggak. Makanya tadi dikatakan sekiranya diturunkan ke atas gunung, maka gunung ini akan hancur, akan terbelah karena tidak kuat, karena tidak mampu. Keagungan Al-Qur'an, kemurnian, kesucian Al-Qur'an tidak kuat.
Jadi tidak semata-mata bahwa Al-Quran diturunkan ini sebagai pedoman, iya betul itu, semata-mata pedoman, terus semata-mata dengan segampangnya kita mau membuka Al-Quran dengan menafsirkan sendiri dengan tanpa wudhu. Nuhun saya membuka Al-Quran ini angkringan kalau ngeteh jahe lagi-lagi kepiye maca Quran ning mburi warwer motor, baca Quran aja suaranya sendiri tidak dekil karena suaranya bisik. Mau menerjemahkan, menafsirkan Al-Quran dengan penerjemahannya sendiri, nah ini bahaya, ini bahaya. Perpecahan yang ada sekarang ini perbedaan pendapat sebetulnya, perbedaan pendapat, bukan perpecahan. Terlihatnya perbedaan pendapat ini sebagai perpecahan ini karena yang beda pendapat ini tidak mempelajari sifat-sifatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak mempunyai, tidak dihiasi dengan akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Nah, karena yang namanya ukhuwah, apalagi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ya, persatuan sebangsa senegara, watoniyah, atau persatuan Islamiyah. Ini persatuan itu tidak mungkin satu persatuan itu satu pendapat, tidak mungkin. Dengan ini sekarang kita sama-sama lah, bukan saya mengajari dengan sama-sama kita mengaji, mengingat-ingat ayat-ayatnya Allah, mengingat-ingat ilmu-ilmu yang dari Allah Subhanahu wa taala. Pemahamannya itu mungkin ada yang berbeda. Setelah saya menerangkan sesuatu, satu kalimat selesai, dengan bisa mengembangkan, oh arahnya ke sana. Sebelahnya duduk sebelahan, mungkin duduknya satu sajadah, tapi beda. Satu atap, satu tempat, satu sajadah, satu RT. Nah, wis gitu aja. Dilalah yuk kakak ngadi, misalnya dilalah. Beda pemahaman. Pendapat berbeda itu wajar. Tapi kalau ukhuwah Islamiyah harus dilandasi dengan sifat-sifat Islami. Sifat-sifat Islami kayak apa? Sifat-sifatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu dikatakan oleh istrinya Nabi, ditanya oleh sahabat bagaimana perilakunya Nabi, akhlaknya Nabi di mata para istrinya, dikatakan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah ini Al-Quran. Rasulullah ini Al-Quran berjalan sudah. Kalau sudah istrinya orang yang paling dekat, yang satu ranjang, walaupun Rasulullah tidak pakai spring bed, ya, satu ranjang, satu tempat tidur. Kadang makanan itu Rasulullah yang agak keras itu Rasulullah dikunyahkan, Rasulullah kunyahkan, dilembutkan untuk disuapi kepada istrinya. Jangan pernah bu digituin sama suami bu, boro-boro beb, ditawari moh, oh enggak pernah sikatan beb, sikatan seminggu sekali kalau mau Jumatan tok, ya. Nah, Rasulullah, nun sewu, Rasulullah itu mau meludah saja salah sahabat, sini aja Rasulullah, sini aja, saya aja. Sahabat yang baru datang, saya aja, saya kemarin tidak dapat kok. Nah, mau meludah saja itu mau diambil, karena semua yang di dalam zatnya tubuhnya Rasulullah ini penuh keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Berapa riwayat saja Rasulullah ini dengan usapan tangannya menyembuhkan penyakit-penyakit atau yang kronis, terkena tombak, terkena panah. Ini loh, satu bola mata keceplos, plus kena busur panah, anak panah, selep, ditarik yuk coplok, diambil, dipelotot, gila-gila. Rasulullah saya kena panah, mana sini, terus diusap. Setelah hasil usapan, mata yang telah dioperasi sama Rasulullah ini dengan satu usapan itu dengan biidznillah ya, dengan biidznillah semuanya otomatis tidak usah kita. Rasulullah tidak mungkin lah, Rasulullah semuanya biidznillah. Hasil usapannya lebih terang, jauh lebih terang, dan bahkan menuanya orang tersebut yang tidak diusap ini bureng, yang sebelah kanan masih terang. Yang bekas diusap kan. Nah, kira-kira kalau Rasulullah ada yang dengan punya sakit,
Sakit apa? Kutil, panu misalnya. Rasulullah saya panuan, panu bawa ke sini. Kira-kira semuanya mencari Rasulullah untuk mencari obat. Rumah sakit sepi, tutup, lawangnya gemboan, sudah ada yang mau ke rumah. Kalau ada Rasulullah, semuanya ke situ, antri. Tabib-tabib yang terkenal antrinya sampai berhari-hari kalah, kukut ini ora iso ora payu. Ya. Jadi apa namanya? Rasulullah SAW pemahamannya Al-Quran beda, ya. Sahabat berbeda. Kalau sampai sekarang berbeda. Perpecahan itu bisa seperti itu. Lah Rasulullah sifat-sifat Islaminya di dalam diri Rasulullah semuanya berdasarkan Al-Quran, berdasarkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun sifatnya Rasulullah yang tercela. Yang tercela Rasulullah kira-kira nih umpamanya jenengan berani ndak berpikir kalau Rasulullah ya sempurna nabi, tapi masa tidak pernah ngupil, masa Rasulullah tidak pernah punya kebiasaan yang tidak bagus, pernah berpikir seperti itu, wah jenengan bahaya ini, melemahkan atau mengurangi kekuatan kesempurnaannya Rasulullah sebagai ciptaannya Allah yang paling sempurna, sebagai ciptaannya Allah yang paling sempurna. Rasulullah tidak pernah punya kekurangan, itu tidak ada kekurangan. Ya, tidak ada. Kembali lagi ke perpecahan. Ukhuwah Islamiyah lawan katanya perpecahan. Perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat kalau didasari dengan sifat yang tercela, akhlak yang buruk, maka jadinya masjid sudah ada bikin masjid lagi. Ndak kuat dananya bikinnya musola. Karena wah kurang cocok kalau imame kono. Ndak cocoknya gimana? Apa sholatnya sana ndak baca Fatihah? Apa nek sujud dadak ngangkat sikil, ngelundung gitu? Enggak. Ya, kita harus memahami ini. Kita harus menghilangkan sifat-sifat yang buruk di dalam hati kita, sifat penyakit-penyakit hati kita hilangkan, kita hiasi perbedaan pendapat itu dengan akhlak-akhlak Islami yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Rasulullah Islam belum disampaikan, Rasulullah belum diperintahkan untuk berdakwah secara terbuka, secara terang-terangan. Para kafir Quraisy, orang-orang kafir Mekah, ya, itu mengakui kejujurannya Nabi Muhammad SAW. Ya, Muhammad itu orang yang lembut, bicaranya tidak pernah keras. Apa bahasanya? Tidak pernah ngegas. Nah, itu bahasa sekarang itu. Tidak pernah ngegas. Selalu lembut, sama yang tua menghormati. Saya sama yang muda itu menghargai dan mengayomi, menyayangi. Rasulullah sosok orang pemuda yang sangat pemalu, tidak mau memandang yang bukan mahram atau wanita lain dengan dengan pandangan yang terlalu lama atau naudzubillah dengan syahwat, tidak mungkin. Semua orang mengakui kehebatan, kesempurnaan, kemuliaan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Setelah ada perintah untuk dakwah terang-terangan, menyampaikan mengenalkan bahwa Tuhannya kita ini, sesembahannya kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Satu. Menerangkan bahwa Allah ini pemilik segala sesuatu alam semesta ini. Mulai pendapat akal pikiran itu berpikir sendiri-sendiri, ini ngarang ini. Orang yang tidak mau ikut sama Nabi ngarang ini. Oh, ini kesurupan di mana? Udah mulai ini kena sihir, ini sakit, ini gila, segala macam omongannya orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Tidak sependapat, awalnya tidak sependapat. Karena mereka itu tidak punya akhlak-akhlak yang seperti Nabi, makanya jadi berperang.
Paham nggih? Benang merahnya yang saya sampaikan jenengan saged pahami nggih. Jadi kalau kita satu masjid, kalau kita satu daerah, kalau kita satu keluarga, kalau kita satu agama, kalau kita satu keluarga, kalau kita satu tempat ibadah, satu tempat pekerjaan, satu tempat usaha, perbedaan pendapat monggo, tapi pendapat kita kok berbeda, kita harus pikirkan dulu lagi, mengambilnya dari mana. Jangan-jangan yang punya kamus bahasa Arab itu tok, jangan-jangan kita ngambil lewat kuota yang sudah hampir habis. Ambil artikel kok separuh, ya ini pasti terusannya ini. Walah kok pasti terusannya ini. Sudah ngambilnya dari internet, kuota hampir habis, internetnya lola, wifi mati. Terus kalimat yang terdownload terbuka ini cuman sedikit, cuman sebagian kalimat, padahal paragrafnya banyak ini. Penjelasannya panjang. Ini pasti terusannya ini. Kok bilang pasti lah ini. Naudzubillah. Perbedaan pun harus kita pikirkan lagi. Kalaupun masih tetap kekeh, saya tetap pendapatnya sini, monggo. Tapi harus dihiasi dengan akhlak-akhlak Islami, akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Islam itu berdagang dengan orang Yahudi boleh, jual beli sama orang Israel itu boleh, jual beli. Jenengan punya dagang, jenengan punya barang, orang Yahudi mau beli boleh. Jenengan butuh sesuatu hal yang untuk mengkompliti kebutuhan jenengan, kok sing dodol ya wong Yahudi, tuku entuk. Jenengan butuh alat komunikasi, saya kerja harus punya HP yang bagus, yang bikin orang Korea, yang bikin orang Cina, boleh. Digunakan untuk ngaji, boleh apa enggak? Ya boleh. Digunakan untuk merekam majelis taklim, boleh. Digunakan untuk mengabarkan orang tua saya yang jauh di sana, biar kontak-kontakan, biar video call-nya bisa, boleh. Mendekatkan silaturahmi yang jauh, boleh. Jual beli sama orang Yahudi itu boleh, dengan orang non muslim itu boleh. Tapi jual beli yang bagaimana? Jual beli yang Islami, jual beli yang tidak melanggar kaidah fikih dalam agama kita. Perdagangan yang diajarkan oleh Nabi, tidak boleh beli barang dalam karung, beli kucing dalam kardus. Kalau HP kan kardus, ya, HP dalam karung ya kiloan. Nah iya, gak boleh. Adalah kaidah, kalau saya saya sampaikan nanti terlalu panjang, dia malah menyebar kemana-mana ini. Tapi intinya yang dinamakan spirit ukhuwah, ya, persatuan, itu bukan berarti harus satu pendapat, harus satu pendapat. Bahkan Rasulullah SAW berpesan, kalau ada perpecahan menjadi dua kelompok, atau dalam kalimat lain, kalau ada kelompok yang berbeda pendapat, kamu bingung, pilihlah yang terbanyak. Rasulullah sudah menggambarkan seperti itu. Bahkan Rasulullah jauh-jauh hari sudah mengatakan bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Hanya satu yang akan masuk ke dalam surganya Allah, akan selamat, yaitu orang yang ahlu sunnah wal jamaah. Kira-kira ahlu sunnah wal jamaah itu yang buka kamus, mu'alaf, ngerti-ngerti buka kamus, nggawe buku, nggawe artikel, ngupload ke internet dengan awamnya, yang masih awam, masih nol tentang, dengan pemahamannya dia yang dia buat sendiri. Bahasa Arab itu satu, ya ini yang pondok-pondok ya Ustaz Adam ini, yang pondok pesantren, bahasa Arab itu satu kalimat fatahahnya dibikin panjang satu, nanti artinya beda. Belakangnya dimatiin sama
bikin kasroh atau bikin fathah, itu nanti hasilnya beda, maknanya beda. Lah kok mau buka itu cuma di kamus, ya nanti dulu. Mau mengikuti yang seperti itu, atau yang memang mempelajari ilmu dari mulai nol, baca alif bata sampai fasih, sampai benar bacaan Al-Qur'annya bagus, mempelajari ilmu tafsir, mempelajari ilmu asbabun nuzul, mempelajari dari ulama yang punya guru, punya sumber ilmu yang sampai kepada Rasulullah SAW, atau yang pilih yang modal kamus bahasa Arab. Ya harus nanti dulu lah, kita introspeksi kepada diri kita masing-masing dulu. Kalau saya sudah jelas, saya tidak mau. Kalau saya pribadi, saya berani ikrar di sini, saya tidak mau ngambil sumber-sumber seperti itu. Dengan kebodohannya saya, dengan pemahaman saya yang masih terbatas, saya yang masih belajar ilmu sambil saya mencari nafkah, sambil berwirausaha, mencari ilmu agama di Sambi. Terus saya mau ngambil dengan sambilannya saya itu, saya mau ngambil dengan sumber yang tidak kuat, tidak punya jalur yang murni. Ibaratnya kalau di atas itu tandonnya ilmunya Rasulullah, yang pipanya nyambung sampai keran terakhir yang di depan saya milih keran yang tidak tahu tandonnya ini dari mana, saya milih keran yang tandonnya situ jelas, oh ini tertutup, ini ini punyanya Rasulullah, ini ya sudah ini. Gitu. Logikanya seperti itu. Jadi ukhuwah Islamiyah itu bukan berarti persaudaraan umat Islam harus kuat. Persatuan umat Islam itu harus kuat. Satu pendapat tidak boleh berbeda, tidak. Berbeda monggo, tapi harus didasari, dihiasi dengan sifat-sifatnya atau akhlak-akhlak yang terbaik, akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Kira-kira bisa diterima nggih? Nah, jadi intinya selain saya mengajak untuk saya sendiri, mari kita selalu introspeksi diri, kita ngangen-ngangen kalau bahasa Jawanya gitu. Apa istilahnya, memperhatikan dari mana saya mengambil ilmu, bagaimana, siapa yang kita tiru, yang saya ambil ilmunya itu orangnya siapa, dia dapatnya dari mana. Nah, selain itu juga kita harus lebih hati-hati, khususnya dalam ibadah, dalam pemahaman, dalam perbedaan pendapat. Tidak boleh kita mengatakan bahwa istilahnya perbedaan pendapat ini tidak bisa kita duduk satu atap, tidak bisa kita duduk satu karpet dalam masjid, walaupun karpetnya belum digelar ini ya, bawa sajadah masing-masing. Tidak bisa mengatakan bahwa kita satu masjid, tidak bisa kita satu keluarga. Kamu berbeda sama saya, kamu sekarang bukan adik saya, kok ya duduk kakangku. Tidak bisa, apalagi itu naudzubillah. Pendapat yang kira-kira menjadikan perpecahan seperti itu pendapat yang benar apa yang rusak itu. Hasil dari pendapat yang kita ambil menjadikan kita pecah dengan keluarga, menjadikan kita benci sama orang lain yang mungkin satu agama, yang mungkin satu keluarga, yang mungkin teman dekat. Nah, pemahaman yang seperti itu harus dikaji ulang, harus introspeksi lagi. Jadi intinya malam hari ini saya mengajak, monggo selain kita meningkatkan ibadah di sisa terakhir di bulan suci Ramadan, kita usahakan jangan mempertunjukkan perbedaan, tapi mari kita bersama-sama memperbaiki akhlak kita. Kalau ibadah masing-masing kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri yang menilai, bukan kita yang menilai. Kayak sholatnya salah kayak, aku sing bener, enggak. Jangan ngambil porsinya atau tugasnya malaikat. Nah, kita manusia kok mau daftar jadi raqib atid,
Tidak bisa. Wah, itu salah, itu dosa. Wah, nanti dulu itu kerjanya malaikat. Kalau jenengan seperti itu, Raqib Atid nganggur nanti nongkrong di angkringan. Oh, sudah diambil semua ini. Udah pinter, udah nilai orang semuanya, ini baik, ini buruk ini. Saya nganggur nih, ya Allah, ya sudah kamu pensiun aja. Ya enggak. Sudah ada tugasnya, itu jangan kita ambil tugasnya. Para malaikat itu jangan kita ambil. Sudah ada tugasnya, bukan urusan kita itu. Kita ibadah kepada Allah sambil memperbaiki cara ibadah kita kepada Allah dengan baik. Ya, mudah-mudahan di sisa Ramadan ini kita semakin dalam introspeksi kepada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah selalu membawa kita menjaga kita selalu dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan selalu kita doakan Masjid Al-Iqbal ini menjadi masjid yang makmur, masjid yang benar-benar sangat besar manfaatnya untuk umat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan orang-orang jamaah yang hadir di sini benar-benar betah di masjid ini. Ini alhamdulillah ini. Saya dari awal masuk kedinginan terus sampai tak tutupi kaki saya. Ya, adem ini. AC-nya kayaknya kelebihan nih. Kebanyakan. Mudah-mudahan iktikafnya ada ya sini ya. Ada. Ya, bawa jaket kedinginan sajadahnya yang tebal. Iktikaf berdiam lama di masjid itu juga termasuk ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga habis sholat terakhir ada kisah menarik ini. Ada kisah menarik buat kita yang suka datang ke masjid, yang menjalankan sholat 5 waktu. Ada satu orang punya hajat, Pak. Satu hajat ini penting ya, anggap aja orang ini punya hajat pengen mendapatkan pekerjaan gitu aja. Hajatnya pengen dapat pekerjaan. Dia ngelamar ke sana ke sini, pekerjaan tidak dapat. Mencoba lagi, wah mungkin saya kurang berdoanya, usaha sudah, doanya kurang. Saya berdoa, minta sama Allah, datang ke masjid, di rumah sholat tahajud, sudah doanya, cari pekerjaan belum dapat, cuman nyantol di tes, panggilan tes tapi tidak lulus. Yang pertama tidak wah ini mungkin kurang ini. Saya sudah usaha, saya sudah doa, saya tambahin nadar. Kalau saya keterima ya Allah, saya nadar, saya mau kasih hadiah atau sedekah sama teman-teman saya, keluarga saya. Nadar. Udah, lamar kerjaan, dapat panggilan tes terakhir wawancara gagal. Diulang lagi, nadarnya kurang ini. Dah, saya mau nadar ya Allah, saya kalau saya lolos dapat pekerjaan, saya mau sedekah 1 kampung. Wah, padahal wong nganggur, sedekahnya nganggo apa? Enggak tahu wis nganggo apa? Talok itu paling. Talok kan golek ini pinggir sawah gampang. Pokoknya saya mau nadar, mau sedekah 1 kampung katanya. Wawancara lagi, gagal lagi. Aduh, mulai stres ini. Apa sing salah yuk? Iki sing salah dudu aku nih. Wah, sudah mulai setan masuk. Ini Allah jahat nih sama saya ini. Saya sudah semuanya saya lakukan, ilmunya, caranya yang terbaik sesuai dengan kaidah nasihatnya guru saya, guru ngaji saya, sudah saya lakuin. Nadar ya sudah saya perbanyak. Wah, ini sudah udah setan masuk itu ke dalam hati itu, masuk bisikan-bisikan. Wah, ini Allah tidak beres ini. Wah, wani-wani ini ngomong Allah tidak beres ini. Lah emang Allah beresnya kayak apa? Menurut dia. Nah, dia ngatur Allah. Akhirnya wes dilakuin lagi, beberapa lagi dicoba gagal. Akhirnya mutung, Pak. Mutung. Wah, sudah. Stres, mumet, ya, pusing, galau. Wes nek gini guys, aku kabeh tak lakoni, semua sudah tak jalankan. Saya nek entuk gawean, tenanan untuk gawean, aku tak sedekah karo setan wae wis. Ngomongnya sampai stresnya ngomong, tak sedekahnya karo setan wae lah. Wong
kabeh tak sedekahi, arep tak sedekahi sak kampung kok ora. Karo setan wae lah. Itu sudah orang sudah bunuh, sudah stres ya. Sudah saking stresnya, sudah akhirnya dilalah. Lamaran yang bulan kemarin kok dapat panggilan. Dapat panggilan, dipanggil. Mas, Anda namanya ini nih, iya. Ke kantor ya besok. Ada apa? Ini lamarannya baru ketemu, terselip ini jatuh di bawah meja, misalnya selip yang tumpuan map. Udah, anu aja, datang besok pagi. Lah ini untuk apa? Ya langsung datang ke kantor aja, nanti gampang lah untuk urusan kerjaan, insya Allah dapat. Oh iya makasih, semangat. Puas. Besok pagi, satpamnya belum datang, dia sudah datang. Saking kepinginnya kerja, saking semangat, sudah ini wis kowe ini sing nelpon insyaallah entuk gawean kok iki koyone entuk iki. Koyone entuk. Lah kok masuk Masnya lulusan ini gini ya sudah, karena Anda termasuk yang terakhir bertahan, yang lainnya pada mengundurkan diri, tidak ada yang datang ke kantor kita, jenengan saya terima. Lu kok gampang men? Berkah nadare sedekah karo setan. Kok berkah ini? Yes. Alhamdulillah. Ya terus masih tetap alhamdulillah, masih muslim kok ya. Cuman pusing aja, cuman mumet aja. Alhamdulillah ya Allah. Kok ora ya setan? Ya Allah, wis alhamdulillah sudah. Ya. Kapan mulai kerja? Besok pagi jangan terlambat kerja. Oh ya, udah pulang. Begitu pulang masuk sampai rumah baru malaikat ngingetin. Allah ngingetin. Sik wingi kae aku ngomongi kepiye yo. Kok ujuk-ujuk dadi gampang kowe ngene. Dieling-eling ya Allah. Aku kok keceplosan nek ngene iki wis tak nadar sedekahe karo setan. Iki kepiye iki? Piye-piye ya kudu nadar, ini harus nadar ya harus kudu ini harus dikeluarkan, harus sedekah. Gimana ini caranya? Bingung dia. Apa golek ambulan kosong? Enggak ada. Apa setan di situ? Enggak. Golek ning kuburan, pocong, kuntilanak ya enggak. Terus bagaimana ini? Saya nyari mosok tim UK apa cari penampakan enggak bisa. Aduh, iki kepiye? Wah, wis sowan nih sama kiai saya, sama guru ngaji saya. Sowan ini harus tanya ini sama orang yang tahu. Datang tepatnya Pak Yai, ampunten niki langsung mawon, kula keperluane ngeten. Kula sampai mumet. Niat kula apik, nadar sudah semuanya. Sampai akhirnya kok saya sudah pusing. Lah kok keceplosannya dilalah kok. Padahal ya memang salah. Kok dilalah nganggo kalimat dilalah. Keceplosan aku arep sedekah karo setan. Kiai langsung mendelik. Kowe iki kepiye? Ora juga omonganmu. Lah gimana Pak ya, saya stres sih. Terus bolak-balik lamaran itu saya beli amplop map itu sudah sak plastik, bukan cuma berapa lembar. Habis semua lamaran ndak dapat. Wis meh kecantol, keterima ora sido. Kabeh ajaran jenengan tak lakoni ora dadi. Lah kok dilalah karo mumet, karo stres, karo gremeng misalnya. Ngomong saat keluarnya serampangan. Karo sedekah karo setan. Ini dilalah kok ya langsung dapat panggilan, gampang men langsung keterima. Wah, kowe iki kepiye to? Istighfar. Lah iya itu, tapi kan ini nadar Pak Kiai. Harus gimana? Pak Kiai wong jenenge kiai, guru ngaji ya pinter, ulama itu ya pasti pinter. Orang ndak kehabisan akal. Kowe arep sedekah karo setan. Iya, gampang Pak Kiai. Gampang. Tur akeh. Teng pundi Pak Kiai? Teng kuburan mboten. Teng pundi? Teng masjid. Hah? Teng masjid Pak Kiai. Ono setan. Oh, kata. Lagi kepripun Pak Kiai? Maksudnya pripun? Ngene iki. Tak kei carane wae langsung. Kowe mangkat. Ojo telat salat. Ya, salat fardu, tak karepmu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sak karepmu. Mangkat ning masjid ojo telat. Ya. Kowe njagoke nang pojok apa sofe njupuk sop pojok cerak tembok. Ya. Sing arep kok sedekahke karo setan kuwi bentuke apa? Duit. Ya duit wae Pak Yai gampang. Ya wis tok sak. Wis. Kowe salat jamaah ora ketinggalan karo imam,
Fatihah pertama, takbiratul ihram tidak ketinggalan, dah sholat, begitu bar salam kowe mengomburi. Nek sing bar salam langsung menyat lunga, nah kayak no sedekahe karo wong kuwi. Maksudnya, lah ya kuwi setan. Bar salat salam lunga kuwi setan. Dalam ilmu dikatakan bahwa orang yang enggan berdoa itu temannya setan. Nah, temannya setan ya setan. Setan masa berteman sama malaikat? Wong wis ngadep Gusti Allah, Allah ngedepi loh. Salat itu kan kita menghadap kepada Allah, Allah menghadap kepada kita. Lah kok bar salam lunga dinteni kowe njaluk apa? Malah melengos lunga, oh setan. Kekno wae. Siap. Wah, bahasa saiki siap. Dah ke masjid, dilalah dilakoni kabeh, bar salam terus mengo ono sing menyat. Oh, alhamdulillah iki. Langsung Pak sebentar, ada apa? Saya ada perlu sama jenengan. Oh ya, ini buat jenengan. Apa ini? Sedekah. Kamu sama saya pakaiannya masih bagus saya, kata orang yang artikel sedekah. Itu tuh loh yang di pojok itu loh, yang doanya sampai nangis-nangis, itu orang tidak punya itu. Saya orang kaya, saya punya. Salah itu sedekah kok sama saya. Tidak keterima sedekah. Tidak, ini harus jenengan. Dilalah jenengan. Arab cerita apa enak? Iya, Arab cerita deh. Tidak bisa, saya tidak bisa terima kayak gini. Maaf, saya tidak bisa. Enggak Pak, tolong. Ini jenengan harus terima. Lah gimana? Apa alasannya kok harus saya? Pokoknya jenengan mawon lah. Pokoknya tomponen. Orang iso, tetap gontok-gontokan. Duh, kepiye iki. Akhirnya, udah gini Pak ya. Sebelumnya saya mohon maaf nih. Akhirnya cerita. Saya nadar gini. Akhirnya nadarnya sama setan. Terus? Nah, saya tanya sama Pak Yai. Pak Yai bilang sedekah itu kalau sholat berjamaah, sholat fardu, setelah sholat salam ada yang langsung pergi tanpa berdoa, tanpa baca apapun, itu setannya. Kurang ajar kamu anggap saya setan. Itu bukan saya loh Pak. Itu katanya guru saya. Kalau tidak percaya, ayo saya antar ke sana. Nah terus lah, cuma jenengan yang bangun itu, yang lainnya tidak ada yang bangun. Ya sudah, ini jenengan yang harus terima katanya. Akhirnya kepiye toh? Akhirnya yo ngakoni film, ya wis aku setane wis. Ya wis saya tolong jenengan, malah setan nolong dene gitu. Ya wis saya terima. Alhamdulillah, matur nuwun Pak setan. Nah itu. Jadi sholat fardu, sholat berjamaah jangan beranjak dulu. Setelah salam kita baca istighfar, baca doa, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, salat kita penuh kekurangan, diistighfari, minta ampunan, minta diterima salatnya kita karena kita banyak kelalaian. Banyak sekali hajat-hajat kita setelah salat. Ya, karena kita pemikirannya sudah cukup semuanya, salat hanya sekedar kewajiban, ya akhirnya tidak memperhatikan salatnya kita. Jadi itu mudah-mudahan mudah-mudahan di sini yang habis salam tidak ada yang langsung berdiri ya. Terus jangan ada yang nadar seperti itu juga di kampung sini. Nanti urusannya repot, bisa berantem ini. Nanti Pak RW turun tangan. Jadi itu sebagai pengingat bahwa setelah sholat ini kita punya hajat yang banyak sama Allah. Paling penting adalah urusan akhiratnya kita, nasibnya kita di akhirat bagaimana. Dosanya kita bagaimana ini, sudah dikurangi atau belum sama Allah. Sudah diampuni semuanya gitu. Saat itulah Allah menghadap kepada kita yang sedang sholat. Setelah sholat Allah masih menunggu apa hajatmu, apa mintamu. Jangan kita tinggal saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membaca Al-Quran, kita itu berdialog, seakan-akan bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sholat, kita bukan hanya berdialog, kita berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bisa diterima, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan suci Ramadan, puasa, tadarus, tarawih, sholat, sedekah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan penuh ampunan, mudah-mudahan ampunan Allah turun kepada kita semua. Dosa kecil, dosa besar, dosa yang telah lalu maupun nanti dengan kelalaian kita, dosa yang akan datang, mudah-mudahan
sebelum berbuat dosa Allah sudah memaklumi kita dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.